tatapan mukanya tuh kaku, sedih gitu. Mukanya pucet, terus sedih, terus kayak ada rasa mau minta tolong, tapi akunya juga nggak bisa gitu kan. Gunung Lawu adalah sebuah gunung berapi aktif yang terletak di Pulau Jawa, tepatnya di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur Indonesia. Gunung Lawu memiliki ketinggian sekitar 3.265 mdpl. Gunung Lawu terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Karanganyar di Jawa Tengah, Ngawi dan Magetan di Jawa Timur. Keindahan gunung ini memang tak perlu lagi dilakukan. Kamu bakal terhipnotis oleh keindahan pemandangan yang disajikan Gunung Lawu. Di balik keindahannya, Gunung Lawu menyimpan cerita misteri, seperti yang dialami oleh pendaki wanita yang bernama Milda. Dikisahkan bahwa ia mendaki di tahun 2021 bersama suami dan teman-temannya. Ia mengalami hal-hal mistis yang di luar logika. Salah satunya pertemuan Milda dengan arwah wanita yang terlihat sedih, seakan-akan dia meminta pertolongan Milda. Seperti apa ceritanya? Tetap tonton video ini sampai dengan selesai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia penuh dengan misteri. Hal gaib selalu ada di kegelapan malam. Kita bertemu lagi di 7 Rupa Channel. Pada kesempatan kali ini, tetap bersama saya, Mandra, akan menghadirkan satu bintang tamu atau satu story talent yang kali ini cantik dan berkudung. Siapakah beliaunya yang hadir kali ini? Kita sambut bersama. Assalamualaikum Mbak Milda. Iya, waalaikumsalam Mas. Apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, pemirsa, beliaunya adalah story talent yang naik turun gunung beberapa kali di Indonesia, terutama di Jawa. Yaitu namanya Mbak Milda Kurnia. Ya. Boleh tanya-tanya sedikit, Mbak boleh, Milda? Boleh. Kesibukan sehari-hari apa Mbak Milda? Aku kerja aja sih. Kerja di perusahaan swasta lah. Oke. Terus berarti kesempatan naik gunung itu hobi atau bagaimana? Itu hobi aja. Biasa kalau anak muda sekarang bilangnya healing ya Mas healing, ya. Iya, jadi untuk healing aja karena kan kita penat nih kerja. Jadi udah pengen gitu naik gunung. Sobat TRC, malam hari ini Mbak Milda akan menceritakan Gunung Lawu tahun 2021, baru kemarin, beberapa tahun yang lalu. Sebelum kita ikuti cerita selengkapnya, marilah kita tanyakan bagaimana kisi-kisinya Mbak Milda. Silakan. Jadi ketika naik gunung ke Gunung Lawu pada tahun 2021 itu memang aku mengalami beberapa pengalaman yang cukup horor gitu ya Mas. Seperti kayak aku ada melihat sosok-sosok yang sebelumnya nih belum pernah aku lihat sebelumnya gitu, nggak kayak yang mungkin kalau misalnya kalian nonton kisah misteri di gunung tuh ada KPG ya kalau istilahnya kayak kuntilanak, pocong, genderuwo. Tapi ini aku nggak nemu itu gitu. Jadi aku ada lihat sosok pendaki, sosok pertapa dan lain-lain gitu sih. Oh iya Mbak Milda, daripada lupa, Mbak Milda sendiri punya channel nggak di YouTube atau di IG? Ada sih, aku ada kisah misteri juga. Channel aku dengan nama Milda Kurnia, nanti dicek aja lah gitu. Untuk yang kisah cinta-cintanya juga sebenarnya ada Mas. Itu paling demen gue ya. Itu ada di podcast Tengah Sayap sih, channel YouTube-nya. Udah itu aja. Terima kasih. Tonton juga channelnya Mbak Milda, Sobat TRC. Baiklah Sobat 7 Rupa Channel, cari ikan di Laut Biru, digoyang ombak, nyeri di dada. Kita saksikan Gunung Lawu 2021 dengan Mbak Milda Kurnia. Dilanjut cerita selengkapnya Mbak Milda. Jadi sebenarnya ya Mas ya, sebelum aku berangkat ke Gunung Lawu pada tahun 2021 itu aku ada beberapa bulan sebelumnya aku ada mengalami kejadian horor juga. Nah, ini singkat aja aku ceritain. Jadi aku sempat diikuti sinden yang mana nih
atas kejadian ini tuh bikin aku tuh sensitifnya tuh parah banget gitu. Kayak kok jadi sering ya ngelihat hal-hal seperti itu dalam tanda kutip sosok-sosok lain atau sosok-sosok gaib. Akhirnya sebelum naik ini aku mencoba mencari literasi atau sharing sama orang-orang yang paham sama hal gaib. Nah, terus aku dapat ujangan ya, aku bilangnya ujangan. Beliau bilang begini, kalau misalnya kita mau mengunjungi suatu tempat, entah itu mau di gunung, di laut, atau dimanapun, ada baiknya kita kirim Al-Fatihah dulu. Kata dia gitu. Itu juga pelajaran sih buat aku ya, baru banget. Terus, oh gitu, iya, tandanya apa? Terus tujuannya apa? Kan masih belum tahu. Tujuannya adalah biar nanti kan sampai nih doanya sampai. Nah, mereka dalam tanda kutip yang ada di sana tahu, oh ada yang mau datang ke sini, sudah permisi, oke nanti akan dijagain segala macam gitu. Oh gitu ya, iya sih mungkin secara ini make sense juga gitu. Terus akhirnya aku coba Mas, biar maksud aku tuh kan biar nggak dikeganggu sama hal-hal kayak gitu. Toh aku kan mau healing, mau jalan-jalan gitu kan, nggak mau ngelihat hal-hal yang seperti itu gitu. Nah tapi anehnya nih ketika aku mulai berdoa, aku kirim Al-Fatihah, sebelum kirim Al-Fatihah itu pastilah Al-Fatihah untuk Nabi segala macam ya, orang tua dan kakek-kakek aku, buyut-buyut. Nah, ketika aku udah kirim Al-Fatihah untuk penguasa yang di sana, dalam arti ya tujuan aku kan ke Gunung Lawu ya. Ke Gunung Lawu lewat Candi Cetro, itu aku sakit Mas. Itu aku sakit panas, bener-bener panas banget. Secara tiba-tiba banget. Jadi jeda dari doa sampai aku sakit panas itu cuma 20 menitan lah. 20 menitan. Terus sakit, sampai nggak bisa bangun. Terus bingung, loh gimana nih kan besok mau berangkat gitu kan. Terus dalam sakit aku nih, aku doa lagi gitu. Ya Allah, kok ini jadinya sakit. Coba ya Allah tolong angkat penyakit hamba. Karena hamba udah pengen berangkat nih besok gitu kan. Itu ya ketika doa kayak gitu, entah ini halusinasi aku atau apa, pokoknya di benak aku tuh banyak sosok-sosok tuh yang berdiri berjajar gitu ngelilingin aku. Ada yang tinggi, ada yang pendek, tapi sosoknya hitam gitu yang nggak begitu jelas. Tapi aku tahu mereka berbaris dan di belakangnya itu ada backgroundnya Gunung Lawu di belakang ini mereka. Terus aku bilang ke mereka, udah pergi sana, aku bilang gitu. Pergi sana, aku pengen sehat, aku bilang gitu. Terus ya udah, akhirnya dari situ alhamdulillah tuh Mas, bener-bener sedikit demi sedikit panas aku itu reda. Jadi udah adem, alhamdulillah bisa berangkat di besok harinya. Nah itu tuh aku berangkat kalau nggak salah malam ya, sekitar malam Jumat atau malam Kamis gitu. Pokoknya aku berangkat malam karena tujuannya biar nyampe base camp Candi Cetro tuh pagi gitu. Tapi tuh di malam jalan tol aja tuh aku udah melihat satu penampakan yang aku bikin kaget juga gitu. Jadi ketika jam 12 atau jam 2 malam lewat tol, aku agak-agak lupa sih ya tolnya tuh tol daerah tol mana, karena aku nggak begitu paham jalan juga, entah tol Palimanan atau apa. Itu ada sosok yang lewat. Jadi kan aku duduk di tengah nih, aku berangkat 7 orang, ceweknya di situ 2. Aku sama sepupu aku, nama panggilannya Ahong, tapi ini dia cewek ya. Satu mobil pribadi, kita berangkat 7 orang, aku duduk di seat kursi yang kedua tapi di tengah. Jadi kalau misalnya di mobil itu kan kelihatan nih depannya gitu ya. Nah itu pas di tol tiba-tiba ada yang set gitu lewat, tapi dia nengok gitu. Ketika dia lewat begini, dia nengoknya tuh bener-bener ke muka aku banget gitu. Terus aku juga kaget sama itu sosoknya. Dia pakai jubah panjang banget, warna putih. Dia tinggi, tapi mukanya nih kayak tengkorak gitu loh Mas. Terus di sininya dia ada serat-serat kayak kapas putih gitu. Bukan yang berdarah-darah, enggak. Tapi kayak serat-serat kapas. Tapi jubahnya panjang, terus lusuh kecoklatan. Itu udah yang, astagfirullah, udah pokoknya udah banyak doa lah ya. Belum nyampe aja nih udah ketemu sosok gitu kan. Nah, sudah sampailah aku di base camp Candi Cetro. Biasa kan urus simaksi dan lain segala
macam itu nyampe kalau nggak salah siang ya, jam 10 apa jam 12 gitu. Kita yang mana nih akhirnya kita istirahat dulu, terus kita tuh naik-naik sore kayaknya ya, sore. Enggak berhasil naik pagi gitu Mas. Kita naik sore lewat Candi Ceto, terus dari situ orang tiket atau orang base camp-nya bilang, Mbak ini petanya ya, jadi kita dikasih peta. Nanti akan menemui pos 1, 2, 3, 4, di mana nih pos 2, 3, 4 itu jalannya lumayan terjal, dia bilang. Tapi segimanapun nanti ketemu di pos 4, kalau bisa jangan nginep di pos 4, dia bilang kayak gitu. Aku kan juga udah searching dong sebelumnya, katanya kan pos Gunung 4, Gunung Lawu tuh di lewat Candi Ceto ya, itu katanya angker. Cuma ya udahlah kita ikutin saran si Mbak Basecamp aja. Karena kan kalau dari sisi dia itu pos 4 kecil. Pos 4 kecil jadi untuk ngedirin tenda tuh agak sulit. Nah, ya udah akhirnya kita jalan situ sore, lewatin Sendang, lewatin apa namanya? Ada kalau nggak salah ada candi gitu, Candi Ketek kalau nggak salah ya. Candi Ketek. Terus tapi pas udah di pos 2 nih udah keburu maghrib gitu loh Mas. Jadi udah akhirnya kita udah deh putusin kita stay di pos 2 Gunung Lawu waktu itu. Di situ pada malam itu ya cuma ada 3 tenda. Karena kan aku 7 orang otomatis 2 tenda. Nah satunya lagi tuh aku nggak tahu dia dari mana. Aku tahunya malam itu cuma ada 3 tenda. Nah biasa kan kalau misalnya malam di gunung dingin banget ya. Iya, betul. Aku ada hawa pengen buang air kecil. Akhirnya ya udah aku ke belakang shelter. Kan di lantai 2 itu ada shelter ya. Ada shelter, aku ke belakang shelter situ. Tapi ya bukannya dapet yang aman-aman gitu loh Mas. Maksudnya ada aja gitu kedengeran, entah itu suara ketawa kuntilanak lah gitu. Atau suara semak-semak kayak ada suara saksek-saksek. Iya, ada yang langkah nih. Iya, ada yang ngelangkah gitu. Cuma kan aku masih mikir takutnya hewan nih, takut gitu ya. Tapi yang suara ketawa itu aku udah bisa jamin deh itu pokoknya bukan hewan. Atau bukan kalau orang bilang musang gitu-gitu ya. Bukan itu karena suaranya ini loh Mas, bedanya tuh aku nandainnya suaranya tuh sayup-sayup, samar tapi jelas banget ke kuping gitu. Kayak gitu tuh. Kayak gitu suaranya. Makanya aku yang aduh gitu. Aku pokoknya udah aduh aja. Sendiri Le? Enggak, itu berdua sama sepupu aku yang cewek. Ahong tadi? Iya, yang masih Ahong. Ternyata kan di situ dia pipis juga. Ternyata di situ dia baru bilang, Mil, gue haid. Kata dia gitu. Aduh, pokoknya tuh udah banyak aduhnya deh pokoknya. Terus ya udah deh. Kalau gitu nggak apa-apa, lanjut aja jalan. Tapi maksudnya yang penting bersih aja gitu. Yang penting bersih aja. Pokoknya ada caranya sendiri lah gitu Mas. Ketika mendaki gunung terus di tengah-tengah tuh haid. Cuman memang ya lumayan berat aja gitu kesananya secara spiritual ya. Secara spiritual tuh ada aja. Sampai akhirnya di pagi hari kita putusin jam 9 itu kita naik lagi. Itu jatuh di hari Jumat. Terus kita naik dari pos 2 naik sampai tiba di pos 3 itu sekitar jam 12 atau jam 11 siang gitu. Jadi kita istirahat di pos 3. Pos 3 tuh udah ada warung tuh Mas. Dulu belum ada katanya warung di pos 3 lewat Candi Ceto ya. Tapi sekarang udah ada, jadi pendaki-pendaki juga nggak usah khawatir karena udah ada warung. Nah kita lanjut lagi jalan jam 1. Terus lewatin pos 4 itu sekitar jam 3 sore atau jam setengah 4. Tapi kan karena masih siang ya, jadi oke lah nggak masalah nih gitu. Tapi ya dari pos 3 dari pos 4 ke pos 5 ini kan lumayan agak cukup jauh ya. Nah di sini nih ada yang aneh juga nih Mas. Anehnya sih gini, setiap kita naik itu kan ada rombongan pendaki yang turun ya. Iya. Dia tuh selalu tanya. Jadi misalnya ada rombongan ke 1 pendaki turun, dia tanya ke kita yang naik. Mbak, Mas, lihat pendaki cewek nggak ya 3 orang? Kata dia gitu. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya pakai baju putih semuanya, kata dia gitu. Oh enggak, emang dia turun atau bagaimana? Iya pokoknya tadi tuh ada yang nyariin di atas, dia bilang gitu. Jadi ada rombongan pendaki yang nyariin 3 cewek ini. Oh kita enggak lihat, kita berangkat dari pos 2 sampai ke pos 3, ke pos 4 segala macam tuh nggak lihat pendaki itu gitu. Udah tuh Mas, rombongan itu lewat,
ada lagi dong rombongan pendaki yang berbeda ya, yang lain lagi. Itu nanyanya sama. Begitu terus nanyanya. Mbak, lihat ini enggak pendaki cewek bertiga pakai baju putih karena dicariin tuh sama temen-temennya di atas. Aku sih nyimpulinnya yang si cewek ini mungkin open trip ya atau bagaimana. Tapi soalnya tuh kayak nyariinnya kok hampir semua pendaki nih pada nyariin gitu. Oh enggak mas, nggak lihat gitu. Ya udah. Akhirnya nih karena emang kita juga nggak ngelihat ya, kita jujur aja nggak lihat. Sampai dari pos 4 ke pos 5 ini kita udah ada di tengah-tengah maghrib gitu. Maksudnya waktunya tuh udah mau malam. Dan kita belum sampai pos 5 itu udah mau malam. Kita istirahat dulu sekitar jam setengah 6 atau jam 6 maghrib. Istirahat terus briefing. Biasa kalau misalnya akhirnya kita nemu trek malam nih mas, di briefingnya tuh pertama barisan harus rapet, kayak gitu ya. Barisan harus rapet, terus headlampnya juga dipasang, terus kalau bisa ya inilah terus komunikasi kalau ada ngalamin sakit atau apa tuh ngomong bilang gitu. Ya udah akhirnya kita jalan lagi, istirahat maghrib, jalan lagi jam 7 malam. Jalan lagi jam 7 malam, terus tuh naik, sampai akhirnya nih kita ada di pos 5. Jadi pos 5 itu udah pemandangannya udah sabana. Kalau aku sih lupa ya nama-nama tiap pos, nanti bisa di searching aja lah. Tapi di sini nih aku dari pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5 ada hal yang menurut aku nih baru aku temuin. Kayak misalnya tuh dupa. Jadi di setiap pos tuh dia ada rumah-rumahan kecil, isinya bunga sama dupa. Dan itu posisinya menyala terus berarti kan ada yang nyalain ya. Kalau aku sih mikirnya mungkin ini adalah adat budaya kayak di Bali gitu kan, ada yang bunga-bungaan segala macem. Cuman ya aku amazing aja gitu, baru tahu gitu, oh ternyata setiap pos loh adanya gitu, kirain cuma di pos bawah aja. Ternyata sampai pos 5 nih rumah-rumahan dupa itu ada. Nah ketika sampai itu sekitar jam 8 malam di pos 5, terus biasa kan pendaki tuh udah masang tenda di kanan kiri nih. Itu ada lagi mas yang tanya, masnya baru naik gitu ke teman aku yang lain nih, ke teman satu rombongan. Oh iya kenapa mas, kata dia. Lihat pendaki cewek nggak 3 orang? Nanya lagi tuh udah malam loh, nanya lagi jam 8 malam tuh masih nanya. Oh enggak ya mas, emang kenapa ya? Soalnya tuh tadi setiap kita naik pendaki turun tuh selalu tanya. Oh enggak mas, nggak apa-apa gitu. Jawabnya gitu. Jadi oh ya udah kalau misalnya ini mungkin entah udah ketemu atau dia masih mau mencari lagi gitu ya. Jadi ya pokoknya percakapan kita terputus sampai di situ karena mau ditanya pun jawabnya enggak mas, nggak apa-apa. Kayak gitu loh, kayak gitu mas. Jadi kita nggak ikut campur terhadap kasus itu. Ya udah akhirnya kita putusin lagi tuh mas, naik berarti dari pos 5 ke pos 6 Kupakan Menjangan. Nah ini kan lumayan ada trek yang agak menanjak gitu ya, agak menanjak. Nah di sini aku udah mulai ngerasa mual sebenarnya, entah mual karena emang, tapi dibilang kurang makan juga atau aku makan gitu kan. Pokoknya ada mual-mual yang agak beda gitu. Nah ketika di pertengahan jalan teman aku ada bilang, guys kita break sebentar ya, soalnya mau ganti baterai headlamp nih, dia bilang. Oh ya udah. Terus aku sandaran di pohon, aku sambil meluk dengkul gini, sambil ngeliat ke arah bawah. Sedangkan teman-teman aku udah pada packing ulang, ada yang packing ulang, ada yang ganti baterai headlamp. Kalau aku sih nggak ganti ya karena masih on gitu lampunya. Terus aku ngeliat dong ke bawah. Oh ada yang mau naik. Sedangkan kita istirahat tuh di tengah jalur gitu mas. Terus udah nyampe di tenggorokannya suara aku guys. Maksud aku tuh aku mau bilang guys, kita istirahatnya agak minggir, jangan di tengah jalan soalnya ada yang mau naik. Tapi ketika aku mau ngomong gitu aku mikir, bentar kok yang naik nggak pakai lampu ya gitu, nggak ada lampunya, bener-bener karena kan aku nyorot dia kan, nyorot sosok itu. Nah pas aku sorot lagi, itu bukan pendaki mas. Jadi yang aku lihat itu adalah segumpal asap, merinding segumpal asap, dia tuh gerak-gerak tapi melayang gitu. Kan kalau misalnya kita turunan atau tanjakan gitu, kelihatan ya napak atau tidaknya gitu. Nah ini tuh aku ibaratin gini. Jadi misalnya ini gumpalan asapnya, dia tuh begini, tapi dia ngambang gitu, nggak yang asapnya itu nggak yang nyentuh tanah. Nah ketika aku udah lihat dia
Terus dia langsung belok ke arah kanan, berarti ke arah kiri aku, dan itu arah semak-semak. Itu di situ aku udah yang langsung gemeter. Jujur aku gemeter, cuman temen-temen tuh nyangkanya aku kedinginan. Ya dari situ udahlah, keep aja, simpen sendiri. Merinding ya. Keep aja, simpen sendiri, karena aku juga ada pengalaman di pendakian yang lain tuh kalau kita melihat seperti itu, keep aja sendiri. Takutnya nih teman-teman yang lain jadi ikutan takut, terus down dia. iya, terus pendakian jadi nggak kondusif gitu kan. Akhirnya bener tuh Mas, aku simpen. Teman-teman mau bilang aku kedinginan atau gimana, udah biarin aja lah. Udah takut sendiri aja lah kayak gitu. Nah, akhirnya kita sampai di Gupakan Menjangan itu jam 9 malam. Jam 9 malam kita pasang tenda di, kalau misalnya dari arah datang tuh kita pasang tenda sebelah kiri. Itu kan sebelah kiri pohonnya gede-gede ya. Yeah. Kalau agak sebelah kanan tuh pohonnya agak kecil-kecil lah. Nah, ketika pasang tenda, udah langsung siapin makan segala macam. Itu aku permisi sebentar. Aku bilang ke teman-teman aku pipis. Yeah. Padahal nggak, aku muntah di situ. Aku ajak suami aku, kebetulan suami aku ikut juga kan. Temenin, karena kan dia yang tahu kondisi aku gitu ya Mas, temenin. Di situ aku muntahin. Tapi muntah aku tuh nggak ada apa-apa. Cuma air aja. Angin sama air. Iya, padahal tuh aku makan gitu loh. Maksudnya kok nggak masuk logika aku ya, harusnya kan apa yang aku makan tuh aku muntahin. Itu nggak. Terus aku bilang, aku cerita, tadi ngeliat sosok ada asap gitu-gitu segala macem. Kata suami aku, dia sambil nepuk-nepuk nenangin, udah jangan dipikirin. Kita lagi di gunung, kita lagi liburan, hal-hal kayak gitu jangan pikirin, kata dia gitu. Pokoknya dia nenangin aku lah. Baca doa aja, kamu baca doa aja. Iya, gitu. Sudah. Tapi ketika udah aku keluarin muntahan itu udah lumayan tenang tuh Mas. Udah lumayan tenang. Aku balik lagi ke tenda, bantuin teman-teman masak segala macem, bikin kopi. Nah, jam berapa ya? Jam 12-an kayaknya ya. Itu kan teman-teman aku masih masak tuh. Aku posisi di dalam tenda, lagi istirahat. Tapi aku masih mendengar percakapan si Ahong sama ada namanya Ilham nih. Ilham ini teman di rumah lah. Dia cowok, terus mereka nih berdua berdebat nih kayak si Ahong ini sepupu aku, dia ngomong gini, Ham, itu di sebelah kiri apa ya putih-putih, kata dia gitu. Apaan sih teh gitu? Nggak ada. Itu coba lihat gitu. Enggak ada, itu mah awan. Karena kan memang Gupakan Menjangan tuh udah batas vegetasi ya. Jadi mungkin entah emang beneran awan atau bagaimana, kita nggak tahu karena posisi malam juga gitu Mas. Masa awan kayak begitu, kata dia gitu. Terus ya udah tuh, nggak mau ikutan lah gitu. Kayaknya udah mulai melenceng nih anak-anak nih, omongannya udah mulai ke arah-arah horor. Nah jam 2 aku pengen pipis lagi, cuma minta anter suami kan ke tempat yang biasa yang aku muntah tuh, itu kan agak nyebrang gitu ya, sebelah kanan. Nah pas aku balik ke tenda, itu kan kalau dari sudut pandang aku ketika balik ke tenda, pohon gede-gede tuh Mas. Di belakang pohon yang gede-gede ini tuh ada yang begini. Tapi itu bukan pocong Mas. Bukan. Itu bentuknya kayak gini nih. Dia memang jubah putih Mas. Jubah putih, tapi dia bentuk kepalanya segitiga gini. Terus mukanya kurang jelas ya. Tapi sekilas matanya kayak ikan pari gitu. Ih, aku yang ya Allah langsung adek nih saya. Gitu. Iya bayangin. Iya, apalagi aku gitu. Makanya aku kalau cerita kayak gini sebenarnya takut Mas. Cuma buat 7 Rupa Channel ya. Nah, udah langsung gitu kan. Wah, udah ya Allah. Yang udah gitu. Mungkin suami juga tahu aku ngeliat sesuatu, jadi dia nenangin, udah. Tenang dia bilang. Udah langsung masuk. Aku nggak mau lagi tuh nongkrong di depan tenda, bikin kopi segala macam tuh aku nggak mau jujur. Nah ya udah tuh malam itu aku lalui ya tanpa mimpi yang aneh-aneh segala macam. Biarpun ketika aku malam di pos 2 itu aku sempat mimpi aneh, tapi karena mimpi jadi ya udahlah, menurut aku itu cuma mimpi lah. Mimpinya itu yang di pos 2 ya. Aku mimpi ada lihat pendaki tapi dia copot-copotin badannya gitu. Itu tapi ya karena mimpi, jadi aku mikirnya udahlah mimpi lah, namanya di gunung, mungkin capek atau apa gitu kan. Nah udah, pas malam di Gupakan Menjangan, berarti malam kedua itu alhamdulillah aku nggak ada mimpi-mimpi aneh tuh Mas, nggak ada. Akhirnya besok paginya kita summit
Niatnya tuh kita summit jam 5 pagi Mas. Cuman karena satu dan lain halnya itu adalah pertama Ahong ini kan lagi haid. Terus teman-teman khawatir di Pasar Dieng ya, pos Pasar Dieng atau Pasar Setan Pasar gitu Setan. istilahnya. Jadi khawatir takut kenapa-napa nih. Mendingan jangan deh Mil, jangan berangkat jam 5 pagi. Kita berangkat pagi aja jam 7, jam 8 lebih aman gitu. Udah, maksudnya udah terang. Ya udah akhirnya kita berangkat jam 7 pagi dari Gupakan Menjangan untuk summit ke puncak. Nah, itu kan lumayan tuh ya treknya ya. Panjang gitu, panjang. Nah, sampailah di sekitar jam berapa ya? Jam 8 atau setengah 9 gitu ya pagi. Sampai di wilayah yang memang kayaknya itu masih wilayah Pasar Dieng juga deh, karena masih banyak pohon-pohon ini, cantigi. Cantigi ya. Cantigi. Nah, di sini nih aku yang gemeter lagi gitu, padahal pagi. Aku bilang, guys break ya, gitu, karena capek nih. Oh ya udah Mil, istirahat aja dulu. Lagi istirahat, tatapan aku nih fokus Mas sama satu pohon cantigi yang jaraknya dari aku tuh kurang lebih 300 meter lah. Aku fokus ke situ. Padahal tuh pohon tinggi kan ya, maksudnya tingginya segini kan, sedada. Tapi nggak tahu kenapa aku fokus di belakang pohonnya gitu. Itu lama-lama Mas, fokusnya aku tuh nampak. Jadi ada satu sosok yang tiba-tiba nih, dia munculnya gimana ya, kayak hologram gitu Mas. Munculnya kayak hologram dari bayangan-bayangan lama-lama ngebentuk. Itu sosok pendaki. Sosok pendaki, cowok, rambutnya segini pendek. Dia pakai baju kaos warna abu-abu, terus juga dia punya manset, ada mansetnya gitu Mas. Terus tatapan mukanya tuh kaku, sedih gitu, sedih banget. Aku di situ nggak ngerasa takut, tapi aku ngerasa sedih. Aku ngerasa sedih, terus aku baru ini juga nemuin sosok yang kayak gitu yang mukanya pucet, terus sedih, terus kayak ada rasa mau minta tolong, tapi akunya juga nggak bisa gitu kan. Di situ aku bilang, pokoknya aku ngebatin aja gitu dalam hati, aku bilang ke dia, maaf, aku bilang, maaf, saya nggak bisa tolong kamu, aku bilang kayak gitu. Saya nggak bisa tolong kamu, jadi maaf ya gitu. Terus udah tuh Mas, sosok itu dia balik lagi kayak menghilang perlahan gitu, kayak hologram yang menghilang gitu. Nah udah di situ tuh aku bawanya pengen nangis aja. Jadi aku summit itu setelah melihat dia ya, summit dengan perasaan yang sedih gitu kayak sedih banget. Nah ya udah, sampai jam 10 pagi aku baru sampai Boiem, warung Boiem. Terus makan sebentar, kita naik lagi. Yang mana nih kurang lebih jam setengah 11-an lah ya, kita udah ada di puncak Gunung Lawu di Tugunya itu Mas. Itu cuma foto-foto beberapa, kita menghabiskan waktu sekitar 1 jam lebih lah, yang mana nih siang atau jam 1 atau setengah 1 tuh kita turun lagi. Nah kita turun lagi sampai tenda tuh cepet kayaknya, sekitar jam 3 sore. Tapi ternyata hujan, terus hujannya hujan deras nih, kirain sebentar aja gitu hujannya. Yang mana nih itu sebenarnya kita ada konflik di situ, konflik perdebatan, di mana aku pengennya turun, pengen langsung turun gitu ya, pengen pulang karena apa yang aku alami. Tapi teman-teman kan lebih menilai safety ya, karena kan hujan terus-terusan, kayaknya kalau turun juga takutnya malah nggak aman gitu. Akhirnya ya udah, oh iya juga sih, make sense juga. Akhirnya aku ngalah, pada akhirnya semua tim memutuskan menginap lagi di Gupakan Menjangan 1 malam. Jadi aku total di Gunung Lawu itu 4 hari 3 malam. Nah di malam ini nih, di malam yang hujan terus menerus, sempat ada kejadian pendaki yang hipotermi. Tapi alhamdulillah masih bisa ketolong karena kita bawa ini Mas, emergency blanket. Itu kita kasih dua-duanya. Terus ya udah tinggal nunggu bantuan ranger besoknya gitu, karena malam itu nggak ada ranger yang di situ. Nah malamnya ini aku gimana ya Mas diceritainnya? Menurut aku sih ini adalah pengalaman spiritual aku gitu, dimana nih aku tidur tapi rasanya kayak nggak tidur gitu. Jadi aku tidur terus dengan badan yang pernah rep-repan nggak Mas? Iya, rep-repan. Kayak rep-repan gitu ya, dengan badan yang rep-repan. Antara tidur dan tidak lah ya? Iya, antara tidur dan tidak.
ketika pas aku maksain buka mata, itu sekitaran aku udah bukan tenda-tenda, udah bukan gupakan menjangan. Jadi di sekitaran aku itu adalah hutan-hutan yang mana aku dikelilingin pohon, terus depan aku ada sosok udah aku merinding, bentar ya. Si sosok ini punya perawakan rambutnya apa ya namanya, keriting ya, tapi nggak terlalu keriting, panjang gitu loh, ikal, kayak rambut Ki Joko Bodo zaman dulu, Mas. Terus dia telanjang dada, badannya kurus, terus dia sila begini, Mas, sila dia begini. Aku inget banget, dia pakai celana kayak celana kulot gitu, tapi warnanya warna hijau tua. Ya, di bawah dengkul gitu. Iya, kayak celana yang ngatung gitu loh, Mas. Pertapa. Iya, aku juga sama, aku langsung nyimpulin, wah ini sosok pertapa gitu. Terus aku langsung otomatis tuh, Mas, batin aku ngomong, kamu siapa gitu. Aku langsung kayak gitu, Kontak ya? Langsung kontak, Mas, aku. Terus dia cuma senyum, nggak jawab tapi, Mas. Dia cuma senyum, dia nggak jawab sama sekali pertanyaan aku. Terus aku langsung ngomong ke dia, Itu yang sosok kayak ikan pari itu siapa? aku langsung kayak gitu. Karena kan aku takut gitu loh, Mas. Nah, tapi dari dia ada jawaban tuh, Mas. Dia ada jawaban, dia bilang, Itu anak buah saya. dia bilang, oh kalau misalnya memang dia anak buah kamu, aku bilang ya, tolong jangan munculin lagi. Karena aku takut, aku bilang. Karena saya takut melihat sosok itu. Terus dia cuma senyum. Nah, nggak lama setelah dia senyum, baru dia ngomong lagi. Ini dia langsung cerita aja gitu, Mas. Kata dia gini, Gunung Lawu zaman dulu tuh tidak seperti ini. dia bilang kayak gitu. Terus kayak gimana? Saya tanya. Aku merinding. Aku ceritain gini merinding, sumpah. Terus gimana? Kata aku gitu kan. Dia bilang, zaman dulu di sekitaran sini masih banyak bunga-bunga. Dia bilang, masih banyak bunga-bunga. Terus dia nampakin tuh, Mas. Pokoknya kebayang aja tuh, kegambar di aku bunga-bunganya seperti apa. Bunga-bunganya tuh kayak bunga-bunga lavender yang kayak di Belanda gitu, yang baris-baris itu, yang warna ungu. Tapi sekarang sudah tidak ada. Dia bilang kayak gitu. Oh gitu. Terus aku dalam hati mikir, apa karena perkembangan zaman? Yang mana nih pada akhirnya setelah aku turun, oh ya memang ya iyalah. Maksudnya hal-hal indah jadi nggak ada karena kan sudah banyak pendaki juga gitu loh, Mas. Secara tidak langsung kan dengan banyaknya pendaki di gunung tuh yang merusak alam juga gitu. Entah terinjak atau apa kan kita nggak tahu ya. Nah ya udah tuh aku, oh gitu ya Pak. Aku manggil dia Bapak. Oh gitu ya Pak. Iya, dia bilang. Nah cuma dari situ aku udah nggak mau terlalu lama mengalami itu gitu, Mas. Karena tuh ke badan capek banget. Iya. Itu benar-benar capek banget. Menguras energi. Iya, akhirnya aku maksain bangun. Ya udah tuh, biasa kan badan geter gitu kayak astagfirullah tadi tuh apa, kayak gitu-gitulah, Mas. Nah ya udah nih, akhirnya kebesokannya itu, alhamdulillah hujan reda. Besok pagi hujan reda, kita bisa turun dengan selamat gitu. Sampai di base camp kita tuh jam 12 siang. Dan itu kita sampai base camp nih ya, cuma naruh tas doang, terus langsung lari ke warung karena lapar. Aku lari berdua ke warung sama si yang namanya Ahong ini. Dan ternyata nih ibu warung udah tahu kabar tentang pendaki yang hipo. Tapi dia tidak bertanya ada pendaki yang hilang kah atau apa, yang soal 3 cewek tadi itu loh, Mas. Nah terus aku juga langsung ini kan cari-cari tahu. Biasanya kan IG pendaki tuh update ya. Ada nggak nih pendaki hilang nih di Gunung Lawu? Ternyata tuh nggak ada. Terus aku langsung, oh alhamdulillah berarti ketemu. Biasanya kan kalau misalnya hilang 3 orang gitu kan langsung cepet tuh beritanya ya. Nah ini nggak ada, Mas. Jadi aku menyimpulkan, oh ya udah berarti alhamdulillah lah ketemu gitu temennya. Setelahnya itu kita mau pulang nggak bisa karena waktu itu kabutnya tebel banget. Kabut tebel banget sampai base camp Gunung Lawu. Sampai sore pun tuh masih tebel kabutnya. Sampai kita dibilangin sama orang base camp, Kak, pulangnya nanti aja, tunggu kabutnya nih udah mulai hilang. Karena tuh jarak pandang cuma 1 meter loh, Kak, dia bilang gitu. Oh ya udah, oke Mas, gitu. Kita pulang nanti aja. Kita tunggu sampai jam 8 malam itu baru tuh kita mulai turun karena kabutnya udah mulai hilang kan. Nah, kalau nggak salah tuh ya di jalan yang mau ke Ceto, terus pulangnya tuh aku kayak ngelewatin Gapura gitu, Mas.
ketika aku ngelewatin gapura nih, sepupu aku nih si Ahong nih dia udah mual-mual parah. Sedangkan sama kayak aku gitu, yang dia muntahin tuh bukan makanan, cuman air aja. Ya udah akhirnya aku bantulah, aku bacain ayat kursi apa sambil usap-usapin punggungnya dia. Terus nggak lama dia merasa lebih baik. Sampai akhirnya dia nanya gini, "Mil, apa gua ketempelan ya?" kata dia, "karena kan gua lagi haid," kata dia. "Udah nggak usah mikir macem-macem, yang penting mah udah sembuh," aku gituin. Kayak gitu sih Mas cerita aku tuh di Gunung Lawu 2021. Gitu. Terima kasih Mbak Milda atas berbagi ceritanya kepada kami dan Sobat TRJ. Alhamdulillah sudah berhasil mendaki hingga kembali dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Tadi menceritakan sebelum ke Lawu itu semakin sensitif terhadap pengalaman-pengalaman spiritual karena sejak didatangi atau diikuti oleh sosok sinden. Terus saat diikuti itu ada sempat kontak atau pesan-pesan dari yang nemuin Mbak Milda atau gimana itu? Jadi nih aku cerita singkat ya Mas. Singkat aja. Singkat aja. Jadi keluarga aku ada mengalami kejadian gaib lah. Kita sebutnya kiriman dari orang ya. Nah, terus ya udah akhirnya dari situ minta bantu ke orang yang bisa nih. Nah, setiap orang yang bisa itu kan dia metodenya beda-beda nih Mas. Beda-beda. Nah, yang ini nih dia metodenya kayak mediumisasi gitu. Nah, alhamdulillah dari situ selesai. Nah, pasca ngulik siapa yang ngirim bla bla segala macam, pokoknya gitu-gitulah ya, ritual-ritual kayak gitu. Setelah 2 minggu kemudian kejadian aneh nih. Jadi aku awalnya mimpiin sebenarnya. Aku mimpiin sinden. Aku mimpiin aku di tengah-tengah rumah bilik kayu anyaman bambu. Sorry, bukan kayu, anyaman bambu. Di situ aku dikasih flashback gimana dia meninggalnya. Terus di situ dia ada ngomong tuh tapi pakai badan saya ya, dia nggak ini. Jadi kayak saya tuh kayak keluar badan, terus saya ngeliat badan saya sendiri, gerak sendiri, ngomong sendiri gitu. Jadi dia nggak nampakin muka sosok aslinya gitu. Dia cuma ngomong sambil begini, "Saya dulunya sinden," dia bilang. "Banyak yang senang sama saya." Terus udah selesai doang. Tapi dari itu aku 2 kali mimpi kayak gitu Mas. Jadi ada terusannya gitu. Dan itu benar-benar bikin aku takut parah, sampai keringet dingin, sampai yang aku insomnia, nggak mau tidur karena aku takut mimpiin dia lagi gitu Mas. Itu sampai 2 malam aku mimpiin dia terus. Jadi kisahnya lanjut terus, padahal aku nggak mau gitu. Sampai akhirnya aku stop dengan cara aku ngebatin, aku bilang, "Stop gangguin saya takut, saya nggak bisa ngadepin kamu, saya nggak tahu caranya, saya juga bukan orang yang bisa. Kalau misalnya kamu masih belum istilahnya terima masa lalu kamu seperti itu, ya silahkan datang ke orang yang bisa lah, karena saya nggak bisa apa-apa," aku bilang kayak gitu. Nah setelah aku marah-marah ngebatin kayak gitu, baru tuh nggak ada. Tapi setelahnya makin aku sensitif ngelihat apa-apa gitu. Jadi secara dia memberi pesannya itu secara mediumisasi Mbak Milda sendiri ya? Kayaknya seperti menceritakan bagaimana masa lalu dia mungkin kali ya? Iya. Tapi melalui geraknya ini ya Mbak Milda dan itu cerita bagaimana masa lalunya dia gitu ya? Iya. Itu sejak saat itulah Mbak Milda lebih sensitif terhadap hal-hal gaib atau di luar dimensi kita. Selanjutnya saat terutama banyak sekali Mbak spot-spotnya Mbak Milda itu pengalaman spiritualnya, termasuk di tol ya kan, ketemu sosok itu. Tapi terutama yang saya sedikit menggelitik saya saat ketemu dengan sosok pendaki gunung Mbak yang di Pasar Setan ya? Pasar Setan ya? Iya betul ya? Yang di Pasar Setan itu dia ada kontak dengan Mbak Milda nggak? Secara pengen menyampaikan tuh? Enggak, aku kan ngelihat ekspresi mukanya ya Mas ya. Ekspresi mukanya itu bener-bener pengen minta tolong. Kita gimana sih kalau kita ketemu orang nih, dia sudah berekspresi, sedangkan dia belum mengutarakan dia maunya apa, tapi kita udah tahu duluan gitu kan. Kayak gitu contohnya. Jadi aku tuh kayak udah tahu, oh nih dia pengen minta tolong, pengen minta dibebasin.
Terus nggak tahu kenapa nih, ini feeling aku ya, dia kangen ibunya. Itu sih sebenarnya aku sedih karena rasa dia kangen sama keluarga itu nyampe ke aku. Biarpun dia nggak ngomong ya, aku juga bingung nih kenapa bisa kayak gini. Terus dari situ aku sedih, terus aku juga nggak bisa apa-apa kan Mas. Ya pada akhirnya sih aku tahu banyak netizen yang, Kak kalau kayak gitu didoain aja gitu. Oh iya ya, udah dari situ aku doain aja, tapi doanya nyusul gitu. Kayak gitu aku lebih baca ekspresinya aja. Tapi dia nggak ada ngomong apa-apa, tapi aku nangkep gitu maunya dia kayak gimana gitu. Ya seakan-akan dia itu pengen mengeluapkan apa tapi nggak nyampe gitu ya. Iya. Tapi kesedihannya gitu. Terpancar gitu ya. Terpancar bener Mas. Terus tadi ada sosok yang semedi atau pertapa ini Mbak ya, yang pakai celana apa ya, celana silat ya itu ya apa? Kulot atau apa itu namanya itu. Iya, kayak celana silat gitu. Kayak orang-orang tani-tani di kampung kan ya kan. Iya kayak gitu. Dan ada prajuritnya atau ini yang seperti ikan pari itu kan. Itu seolah-olah dia itu berada di situ itu menjelaskan perbedaan histori dulu laut dengan sekarang. Atau dia menceritakan dulu itu mungkin apakah ada cerita dari dia itu mengenai hubungan-hubungan antara makhluk gaib dengan manusia sejak zaman dulu dan sekarang atau enggak, atau hanya sepintas saja itu? Enggak sih, dia cuma sepintas ngasih tahu ini loh bedanya nih Gunung Lawu yang daerah situ ya, daerah Gua Pakarmenjangan sama yang sekarang gitu. Dia cuma ngasih tahu itu aja. Oh gitu ya. Oke. Terus ada nggak cerita lain Mbak yang belum sempet ini, karena saking banyaknya kan mungkin ada yang lupa, cerita-cerita gaib atau spiritual yang di Gunung Lawu 2021 yang apa namanya itu, horor lah. Iya, ada sih. Jadi aku kan sama suami juga ya kebetulan. Nah di sini kan yang mengalami kejadian, kalau sepupu aku nih yang Ahong ya, dia cuma ngalamin kayak muntah-muntah nggak jelas, tapi badan nggak enak gitu Mas. Kalau aku kan udah banyak melihat. Terus yang sosok putih itu sebenarnya aku curiga nih yang Ahong sama Ilham juga melihatnya itu sih, yang dia debatin di depan tenda itu Mas. Aku curigain itu sih yang mereka lihat. Nah terus suami aku juga ternyata lihat, tapi dia tuh lihatnya ketika kita trek malam dari pos 4 mau ke pos 5. Itu kan sebelah kiri tuh ada jurang. Jadi dia ada ngelihat leher tuh tinggi banget. Pokoknya dia ngelihat badan tinggi, lehernya segini, mau lihat ke bawah sampai ke kaki tuh nggak bisa. Karena itu udah jurang. Jadi saking tingginya itu si sosok ini. Tapi ya suami aku juga nggak cerita, karena kan dia tahu ya aku juga udah lagi takut banget. Nah nyampe rumah baru dia ngomong gitu. Tapi di antara semua pengalaman-pengalaman spiritual di Gunung Lawu itu nggak ada yang mencelakai Mbak ya? Enggak sih, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi ada satu nih Mas yang yang unik ya. Itu kan 2021 bulan Oktober. Tanggal berapa ya waktu itu ya? 21 apa tanggal berapa gitulah. Nah, ketika tahun 2022 nih Mas, tahun kemarin, Oktober juga nih. Kebetulan tanggalnya sama, bulannya sama. Aku tidur waktu itu Sabtu apa Minggu gitu, lupa. Terus tidur, buka mata, kan kita masih yang agak burem-burem gitu ya, belum begitu jelas ya pandangan. Depan aku tuh ada sosok, terus aku bingung siapa ya, karena kan sekarang nih aku udah yang mulai terbiasa lah ya, nggak ada yang takut lagi gitu. Aku udah yang udahlah gitu, udah bodo amat lah. Nah ketika aku bangun tidur nih, siapa ya, kok kayak kenal ya, aku gitu Mas. Siapa ya, kok kayak kenal. Rambutnya gelombang panjang, dia nggak pakai telanjang dada, terus dia sila begini, senyum aja ngeliatin aku. Terus wah, pas udah langsung inget wah sosok petapa yang tahun lalu gitu. Aku merinding kan, aku tutup mata, aku baca doa, pokoknya aku kirim Al-Fatihah lah buat dia lah. Aku bangun nggak ada, aku langsung tuh lihat kalender Mas, tanggal sekian Oktober. Terus aku inget-inget kan, oh gua ke Lawu tanggal berapa nih. Wah itu aku lemes banget sumpah, karena itu bener-bener setahun Mas, pas setahun itu aku. Kalau sekarang kan belum Oktober ya, 2023, jadi ya semoga nggak ada lagi lah. Jangan jangan Mas, udah cukup setahun itu aja aku ngeliat dia lagi. Jadi aku 2 kali ngeliat dia, tapi yang tahun 2022 itu aku posisi di kamar. Tapi udah gitu. Di kamar rumah padahal ya? Di kamar rumah, cuma makanya aku kaget pas ngeliat tanggalan. Astagfirullah, ini tahun kemarin ke Gunung Lawu. Iya pas banget.
Gitu sih Oke, Mas. oke. Baik Sobat TRC, itu tadi pertanyaan dan dijawab oleh Mbak Milda. Dari setiap pendaki gunung memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Tentunya sangat menjadi reward atau hadiah tersendiri bagi yang memiliki pengalaman-pengalaman spiritual. Karena tidak semua bisa mengalami. Tentunya menurut senior kita Mas Arya Sena yang sekarang sedang sibuk, ya kan, selalu mengingatkan kepada kita, jangan jadikan ketakutan sebagai panglima, akan tetapi sebaliknya, dan jangan pula keberanian menjadikan kita sombong sehingga tidak takut apapun, menantang alam dan lain sebagainya. Segala sesuatu keindahan dan lika-liku di alam, di gunung, di laut, dan di semua yang kita lalui itu adalah merupakan keadaan yang harus kita syukuri karena bagian daripada pemberian Allah SWT. Itu Sobat Tujuh Rupa. Selanjutnya kita akan membacakan beberapa komentar-komentar dari Sobat TRC yang setia menemani kita, Mbak Milda. Boleh. Oke, di sini ada Mas John Puleng. Nah, langganan nih Mas John Puleng. Ini salah satunya channel pendakian yang itu ada jempol, ya kan. Oke, sekedar saran, undang narasumber yang punya pendakian yang menarik dan gak selalu horor. Ini salah satunya ya, Mbak Milda, ya kan. Kalau bisa undang Bang Umang. Kenal ya Bang Umang ya? Kenal. Oke. Dan Bang Badru yang punya channel horor dan pendakian. Untuk semua tim TRC tanpa terkecuali semoga tetap sehat agar bisa jumpa lagi di channel ini. Terima kasih Mas John Puleng. Zaka Prasetya, legend udah ada channel sendiri, alhamdulillah. Mas Arya udah channel sendiri. Terus 99 Inspirasi Hidayah, boleh dong cerita dari encepnya. Oh, ini waktu kemarin Mas Ari suruh ngajak Mas Encep maksudnya. Semakin bervariasi nih TRC, mengundang narasumber lain, semakin keren TRC, sukses terus TRC. Saya yakin TRC bakalan bisa nesar channel ini, besar maksudnya. Nah, karena ngetiknya susah, jari namanya mungkin kegedean. Lucky Himawan. Nah, sehat selalu senior Ari Adrian. Mas Ari Adrian kita undang lagi kapan datang ke studio. Oke. Selanjutnya ada user. Mantap banget nih. Abang ceritanya detail, mudah dimengerti seperti Mas Arya Sena. Nah, untuk Mas Ari. Selanjutnya Yahya Kriswantoro 190 makin jempol. Nah, terima kasih. Ahai channel. Mana picture-nya? Picture mana? Nah, ini tugasnya Mas Arif dan Mas Alvin sebagai kameraman dan editor. Oke. Ferdi, keren. Lanjutkan cerita yang horor-horor Mas. Butuh yang paling horor. Hahaha. Alek, ditunggu dari hampir sebulan gak bisa tidur, gak doyan makan, mau mandi malas. Gue juga malas. Malas mandi. Suswati Susi, salam dari Jonggol Mas Ari. Jonggol Mas Ari. Suswati lah. Salam dari Jonggol. Eka Nurjaman, undang Bang Kuncen pendakian Gunung Salak, insya Allah. Khairun Najib, kangen sama Kang Aryani, sama ya. Terus Beni, narsum keren cara ceritanya. PTM Harvest City, salam kenal dari perumahan Harvest City. Sehat selalu Harvest City. Rodiah, mana nih bos postingan baru? Udah lama gak ya? Ya udah lama nggak ada. Terus San Joking, ya, Mas San Joking ini sobat setia nih. Bintaro Jaksel ikut ya kan. Oke, Mas San Joking. Fajar Febrizal. Bang Ari. Nah, Bang Ari ini kayaknya harus hadir lagi nih kayaknya. Alditya 10. Anjay Marinjay. Oke. Itu sobat TRC sekalian.
sobat-sobat kita yang setia hadir menemani kita menyaksikan channel TRC. Semoga sehat, selamat, dan dilancarkan dalam segala upaya dan usaha serta rezeki. Baiklah, sobat TRC, sampai di akhir cerita kita. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta tonton terus video TRC di sesi-sesi berikutnya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Lingsir wengi peteng mrambat bawana, cahya rembulan kemulan mega, angin semilir pedhot tansah rineksa, angguga angen kang lelana. Jumingkat krekal sinawang wanodyayu, mesen nyawang sun kang wagu, halus ngakandeng asta tanpa tinolaong, mabur nite cahya lang-lang bawana, mabur nite cahya lang-lang bawana.